Tahun 1998 ada gerakan yang hampir sama, yaitu diterjunkanlah Pam Swakarsa. Akan datang pasukan berani mati pembela Gus Dur, tapi sama Gus Dur dilarang masuk Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi beberapa hari ini lagi viral soal pasukan berani mati pembela Jokowi yang berencana akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta Minggu 22 September mendatang guys. Ini tentu sungguh kabar yang mengejutkan sekali guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Konon akan ada apel siaga pasukan berani mati pembela Jokowi. Katanya mau akan apel siaga 20.000 orang di sekitar Tugu Proklamasi. Pertanyaan saya, ini pasukan berani mati pembela Jokowi, apanya yang dibela ya? Apakah Pak Jokowi terancam keselamatannya, jabatannya? Tidak. Pak Jokowi secara pribadi sudah pasti dilindungi oleh pasukan keamanan, oleh sistem ketatanegaraan. Apanya yang dibela Pak Jokowi ini? Justru harusnya rakyat yang perlu dibela untuk menghadapi kebijakan-kebijakan dari negara atau pemerintah yang merugikan masyarakat. Kalau kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran dari semua elemen masyarakat, guru besar, mahasiswa, akademisi, kaum buruh, rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, wajar. Esensi dari demokrasi adalah kebebasan untuk mengekspresikan diri. Dan pemerintah dimanapun harus dikontrol. Kalau rakyat melihat bahwa wakil-wakilnya di DPR tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik, rakyat yang akan langsung mengontrol pemerintah. Itu wajar. Di negara demokrasi manapun, demonstrasi itu wajar. Termasuk demonstrasi ketidakpuasan terhadap presiden misalkan. Wajar. Dan demonstrasi tidak mungkin terjadi asal-asalan, tidak mungkin tanpa sebab. Ada rentetan peristiwa yang dimaknai masyarakat yang dianggap presiden itu melanggar konstitusi, melanggar semua etika, moral, dan melanggar semua peraturan atau konvensi kenegaraan kita. Itu persepsi masyarakat dan itu sah-sah saja. Presiden itu adalah fungsi jabatan. Mengkritisi Presiden Jokowi itu sah-sah saja. Artinya saya pun sering melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi, tapi bukan secara personal seorang Jokowi. Pak Jokowi itu melekat dalam fungsi jabatan presiden, jadi artinya wajar. Dulu saya juga mengkritisi Pak SBY, Pak Harto, Pak Jokowi, wajar saja. Kritik dan pujian itu kan seperti dua sisi mata uang. Kenapa kalau memuji-muji Pak Jokowi juga tidak dilarang? Karena memang ada kebebasan berekspresi dari pihak manapun. Ada perspektif yang berbeda dari berbagai kalangan di masyarakat. Bagi sebagian orang yang mendukung Pak Jokowi menganggap Pak Jokowi baik-baik saja. Tapi bagi mayoritas rakyat Indonesia yang kemarin turun ke jalan tanggal 22 Agustus ada masalah dengan Pak Jokowi, wajar saja. Terus kenapa harus diimbangi dengan pasukan berani mati pembela Pak Jokowi? Ini bagi saya mencederai demokrasi.
Dan ini berpotensi memicu konflik horizontal. Tahun 1998 ada gerakan yang hampir sama, yaitu diterjunkanlah Pam Swakarsa, konon oleh kelompok-kelompok elit di dalam internal pemerintahan. Yang terjadi Gitu. konflik horizontal dengan mahasiswa. Oke. Dan sekarang ada lagi pasukan berani mati pembela Jokowi. Ini kan memunculkan potensi konflik horizontal di antara masyarakat. Kalau Iya, mereka Pilpres. berdemonstrasi mendukung Pak Jokowi, ya sah-sah saja. Tapi jangan mengatasnamakan pasukan berani mati pembela Jokowi seperti ini. Ini bagi saya tidak layak dan tidak patut dan tidak elok di negara demokrasi seperti Indonesia. Saya berharap sebetulnya kalau ini organisasi memang organik gitu ya. Bukan atas cawe-cawe istana kan, bukan bentukan istana misalkan. Harusnya Presiden Jokowi menghimbau untuk melarang kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal seperti ini. Saya ingat Gus Dur di awal tahun 2001 atau 2002 begitu, pada saat tekanan politik kepada Gus Dur begitu tinggi, akan datang pasukan berani mati pembela Gus Dur. Tapi sama Gus Dur dilarang masuk Jakarta. Karena Gus Dur tahu kalau benar-benar masuk itu akan terjadi konflik horizontal. Karena Gus Dur seorang demokrat sejati. Nah seharusnya Pak Jokowi meneladani apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Ya. Jangan membiarkan, jangan malah seolah-olah itu hak masyarakat aneh. Silakan mereka berdemonstrasi mendukung Jokowi, boleh. Tapi jangan mengatasnamakan, melabeli diri mereka dengan pasukan berani mati pembela Jokowi. Apa yang pembela mati itu seolah Pak Jokowi terancam jiwanya. Tidak ada yang mengancam jiwa Presiden Jokowi. Presiden Indonesia itu sangat terlindungi oleh sistem keamanan, sistem ketatanegaraan, tidak mudah mengimpeach seorang Presiden Indonesia saat ini. Prosesnya panjang. Jadi ini yang membuat saya bingung tentang mengapa mereka memilih label pasukan berani mati pembela Jokowi. Itu yang membuat saya tidak masuk akal. Kalau mereka datang berdemonstrasi besar-besaran, monggo silahkan saja. Membela Pak Jokowi, monggo saja, itu hak demokrasi rakyat. Tapi jangan larang orang yang mengkritisi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu adalah presiden, dan presiden itu adalah fungsi jabatan. Tidak ada larangan siapapun untuk mengkritisi pejabat publik, termasuk presiden. Asal dengan kalimat yang elok, kalimat yang santun, dan kalimat yang tidak menghina secara pribadi. Itu sah-sah saja. Jadi presiden di Indonesia, siapapun dia, itu bukan manusia setengah dewa yang pasti selalu benar. Tetap perlu kritik, perlu adanya demonstrasi-demonstrasi yang mengingatkan presiden untuk tegak lurus, taat terhadap konstitusi, taat terhadap semua perundang-undangan yang ada, dan agar Indonesia lebih baik-baik saja. Itu esensinya. Oke guys, jadi isu adanya apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi ini dinilai terlalu aneh, bahkan mengada-ngada, dan sebagian banyak orang. Publik sendiri tak mengenal sebenarnya siapa sosok Sugdodikdo Wardoyo yang tak ada rekam jejak yang jelas dan pasti. Kata pimpinan pasukan berani mati Sugdodikdo Wardoyo ini, apel ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga Presiden Jokowi dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dianggap itu berusaha untuk menggulingkan kekuasaan. Melihat isu itu, menurut Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun berkelakar mengatakan Pak Jokowi butuh pembela ketika nanti lengser dari jabatannya sebagai presiden. Selain itu juga datang dari Majelis Syura Partai Umat Amin Rais
menuding rencana apel pasukan berani mati Jokowi menjadi indikasi bahwa sang presiden tengah kalap. Bahkan Amin Rais pun secara meyakinkan mengatakan, hari-hari ini Pak Jokowi kata dia semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas seperti masa-masa yang kemarin. Jadi sebaiknya dengan adanya isu ini memang masyarakat tidak perlu merisaukan dan memperhitungkan aksi tersebut. Kalaupun nanti benar adanya, berharap kepada pihak kepolisian dapat mengamankan aksi tersebut sesuai dengan SOP. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.